Soal nomor 4, selidiki kebenaran setiap pernyataan berikut, berikan alasan untuk setiap jawabanmu. Soal nomor 4 bagian A, secant X dan sin X selalu memiliki nilai tanda yang sama di keempat kuadran. Di sini kita akan buktikan apakah betul atau tidak. Di sini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y, kuadran 1, 2, ini angka 2 nih. Angka 2, ini 3 dan ini 3, ini 4. Dan untuk sin X, sin X di sini perbandingannya adalah Y berbanding R. Dan Y itu akan bernilai positif kalau arahnya ke atas. Bernilai positif kalau arahnya ke atas, jadi ke atas ya. Dan untuk secant X, ini secant X itu sama dengan 1 per cos X. Atau sama dengan 1 per X per R, atau sama dengan R per X. Dan R selalu bernilai positif. Dan nilai X akan selalu bernilai positif jika arahnya ke sebelah kanan. Ya. Jadi kalau arahnya ke sebelah kanan dari titik 0 bernilai positif. Dan sekarang kita buktikan di kuadran ke-1 untuk sin X yaitu Y per R. R akan selalu positif. Jadi misalkan sudutnya ada di sini. Berarti di sini adalah R-nya dan ini adalah Y-nya. Jadi terbukti Y-nya adalah positif ya, arahnya ke atas. Jadi untuk sin X di sini bernilai positif di kuadran 1. Jadi kita tulis di kuadran 1 kita dapatkan sin X bernilai positif. Sekarang kita buktikan untuk yang secant X atau R per X. Ini R-nya sudah ada dan di sini X-nya. X-nya arahnya ke kanan. Berarti di kuadran ke-1 bernilai positif untuk secant ya, untuk secant X. Untuk secant X positif. Dan sekarang kita masuk ke kuadran kedua. Misalkan sudutnya ada di sini. Ini X-nya. Dan berarti kalau ditarik garis, berarti ini adalah nilai Y-nya. Nilai Y masih dari 0 ke atas ya, berarti bernilai positif untuk sin X. Di kuadran kedua bernilai positif. Sekarang untuk secant X, berarti arah X-nya ini. Arahnya ke kiri dari titik 0. Kalau arahnya ke kiri dari titik 0, berarti secantnya bernilai negatif. Nah, di sini sudah terlihat kalau perbandingan sin X dan secant X itu tidak memiliki nilai atau tanda yang sama di keempat kuadran. Ini di kuadran kedua sudah berbeda. Kita perhatikan di kuadran ketiga, kalau misalkan arah sudutnya ke sini, berarti ini arah Y-nya. Y-nya berarti berharga negatif. Jadi untuk sin berharga negatif. Dan untuk secant arahnya masih ke kiri. Dan berarti secant juga berharga negatif. Dan sekarang di kuadran keempat, misalkan sudutnya kita tarik ke sini, berarti ini arah Y-nya, berarti berharga negatif. Jadi untuk sin berharga negatif, dan untuk secant, ini arahnya jadi ke kanan, berharga positif. Jadi sudah terlihat secant X dan sin X tidak memiliki nilai tanda yang sama di keempat kuadran. Soal bagian B, di kuadran 1 nilai perbandingan sinus selalu lebih dari nilai perbandingan kosinus. Jadi artinya maksud di soal ini adalah sinus lebih besar ya, sinus X-nya lebih besar dari kosinus X. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi sekarang kita buat atau kita gunakan saja sudut istimewa yang ada di kuadran ke-1. Sudut istimewa dimulai dari 0, terus 30, 45, 60, dan 90. Kita perhatikan untuk sinus di sini kita simpan. Ini untuk kosinus. Untuk sinus 0 ini bernilai 0 dan kosinus bernilai 1.
Nah, di sini saja sudah kelihatan kalau kosinus ternyata bisa lebih besar dari sinus, ya. Terus di sinus 30 derajat ini bernilai setengah. Dan untuk kosinus 30 bernilai akar 3/2. Nah, di sini kosinus masih lebih besar. Akar 3 itu adalah 1,7 dibagi 2 itu berarti sekitar 0,8. Sedangkan untuk sinus 30 itu 1/2 berarti 0,5. Sekarang untuk sudut 45 ini sinus bernilai setengah akar 2 dan kosinus bernilai setengah akar 2 juga. Dan di sinus 60 ini sinus 60 bernilai akar 3/2 dan kosinus 60 bernilai setengah. Nah, ini menjadi berbalik. Sinus 90 itu bernilai 1 dan kosinus bernilai 0. Jadi perhatikan di antara sudut 0 sampai 45. Nah, dari sudut 0 sampai 45, maka di sini posisi kosinus ini bukan sampai ya. Jadi dari 0 sampai dengan lebih kecil dari 45. Kalau di 45 bernilai sama ya. Di sini nilai kosinus X lebih besar dari sinus X. Tapi dari 45 sampai dengan 90. Nah, dari 45 sampai dengan 90 ini maksudnya bukan 40 di sini ya. Jadi kalau X-nya lebih besar dari 45 sampai dengan 90, nah nilai kosinus X lebih kecil dari sinus X. Maka jawaban untuk bagian B di sini, di kuadran 1 nilai perbandingan sinus selalu lebih dari nilai perbandingan kosinus, itu jawabannya salah ya. Sama dengan nomor yang 1 ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian C. Di bagian C, untuk 30 derajat lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 90, dan 120 lebih kecil dari Y, dan Y lebih kecil dari 150. Misalkan, berarti di sini batasannya sudah jelas ya, dari 30 sampai 90 untuk X. Berarti misalkan kita ambil yang X-nya di sini adalah angka 45. Ini untuk X-nya. Dan sekarang untuk Y-nya, di antara 120 dan 150 kita ambil 135. Nah, ini untuk Y. Dan sekarang kita masukkan ke soal pembuktiannya. Maka nilai 2 sin X akan lebih kecil dari cos kuadrat Y katanya. Jadi kita tulis di sini 2 sin X. Nah, sinnya adalah untuk yang X ya, 45 derajat. Maka lebih kecil dari cos. Nah, di sini cos. Karena cos, perhatikan, ini 135 itu adalah di kuadran kedua. Maka sumbu X-nya berharga negatif. Jadi, kalau cos 135, maka ini kita bisa tulis menjadi seperti ini. Yang ini 2 sin 45 lebih kecil dari yang ini, sama saja dengan negatif cos 45. Dari sini sudah, ini kuadrat ya. Dari sini saja sudah kelihatan, yang ini bernilai positif, yang ini bernilai negatif. Maka pernyataan ini salah ya. Dari sini saja sudah kelihatan. Kalau kita lanjutkan, di sini 2 kali sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi akar 2/2. Akar 2/2. Dan yang ini minus cos kuadrat dari 45 berarti akar 2/2. Di sini berarti karena min ya cos kuadratnya. Nah, kita kuadratkan di sini. Kita kuadratkan di sini. Dan sekarang yang ini hasilnya menjadi akar 2. Dan akar 2 lebih kecil dari yang ini, kalau dikuadratkan menjadi 2/4. Minus juga. Maka pernyataan untuk yang bagian 2 sin X lebih kecil dari cos kuadrat Y itu salah ya. Jawabannya salah.
Di soal nomor 5 diberikan tangen theta sama dengan min 8/15. Dengan sin theta harus lebih besar dari 0. Kalau sin theta lebih besar dari 0, ini maksudnya, nah ini bisa di kuadran 1 dan kuadran kedua ya. Jadi ada di kuadran 1 dan kuadran kedua. Jadi sudutnya ada di kuadran antara kuadran ke-1 dan kuadran kedua. Dan karena di sini tangen tetanya di sini berharga negatif. Nah, karena di kuadran ke-1 semua bernilai positif, berarti sudutnya ada di kuadran kedua. Jadi ada di kuadran kedua. Jadi perhatikan untuk tangen theta di sini adalah y/x. Di sini nilainya adalah min 8/15. Min 8/15 yaitu di sini y/x. Jadi artinya karena bendanya atau sudutnya ada di kuadran kedua, maka nilai y di sini positif dan nilai x-nya negatif. Jadi di sini terbukti kalau di kuadran kedua nilai x-nya dia akan bergerak ke kiri ya dari titik 0. Berarti berharga negatif. Jadi sekarang kita tinggal cari dulu nilai r-nya untuk mendapatkan cos theta. Jadi kita cari nilai r di sini dengan cara 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. 8 kuadrat tambah 15 kuadrat, ini 8 kuadrat itu 64. 15 kuadrat itu adalah 225. 64 tambah 225 itu adalah 289. Dan di sini nilai R-nya sudah kita dapatkan sebesar 17 ya, 17. Dan di sini X-nya berharga negatif, berarti kita ambil yang 15. Jadi minus 15. Berarti untuk cos theta di sini maka kita dapatkan X/R. Jadi nilai X-nya adalah minus 15 dan R-nya 17. Ini jawaban untuk yang bagian A. Bagian B di sini ada kosekan theta. Kita kembali dulu ke batasannya. Di sini adalah sin theta. Sin theta itu lebih besar dari 0. Dan untuk kosekan theta itu adalah inverse atau kebalikan dari sin theta. Jadi 1/sin theta. Jadi kita bisa tulis di sini sama dengan 1/sin itu adalah y/r. Y/r. Jadi untuk kosekan theta di sini itu sama dengan R/y. Dan tadi di soal bagian A, R-nya adalah sudah kita dapatkan nilainya 17. Nilai X itu adalah minus 15 dan nilai Y di sini adalah 8. Jadi sekarang tinggal masukkan saja ke sini, R-nya adalah 17 dan Y-nya adalah 8. Ini untuk kosekan theta. Di bagian C di sini ditanyakan sin theta kali cos theta ditambah cos theta kali sin theta. Ini sama saja ya, sin theta kali cos theta ditambah cos theta kali sin theta. Jadi yang ini sama saja dengan ini kelihatannya ya. Jadi sin theta di sini kita bisa tulis menjadi y/r dikali cos theta di sini adalah min x/r ditambah cos theta di sini adalah min x/r dikali sin theta itu adalah y/r. Jadi kalau kita masukkan ini angka-angkanya, sin itu yang y-nya adalah 8, r-nya 17 dikali di sini min 15 ya. Min 15/17. Nah, ditambah di sini bisa kita tulis min 15/17 dikali 8/17. Nah ini bisa ditulis seperti ini. 8/17 nya kita keluarkan. 8/17. Nah seperti ini. Di sini min 15/17. Ya, 8/17 ditambah min 15/17 juga. Ya, jadi sama dengan kita tulis 8/17. Yang ini kalau dijumlahkan menjadi min 30/17. Dan hasilnya adalah minus 240/289.
Di soal bagian D di sini kosekan ya, kosekan theta berbanding dengan kotangen theta. Kosekan theta berbanding dengan kotangen theta. Jadi bisa kita tulis seperti ini, kosekan theta berbanding dengan kotangen theta. Nah, seperti ini. Dan kita sudah tahu kalau kosekan theta itu adalah kebalikan dari sin ya. Jadi di sini adalah 1 per sin. 1 per sin theta. Berbanding dengan kalau kotangen theta berarti sama dengan 1 per tangen theta. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita perhatikan 1 per sin theta di sini ini bisa ditulis seperti ini. Ini 1 per sin theta. Ini dibalik ya, dikali jadi tangen theta per 1. Nah, tangen theta per 1. Maka ini bisa kita tulis menjadi kalau dikalikan jadi tangen theta per ya sin theta. Nah, ini sudah sudah sebuah jawaban ya. Sudah menjadi sebuah jawaban. Atau yang tangen tetanya bisa dirubah menjadi sin theta per cos theta. Ini per sin theta. Maka ini bisa berubah menjadi sin theta per sin cos theta ya. Jadi sin theta dikali cos theta. Nah, ini juga sudah jawaban juga. Jadi ke-1 bisa seperti ini, kedua bisa seperti ini, dan sekarang kalau disederhanakan lagi ini kita coret. Jadi jawabannya menjadi 1 per cos theta. 1 per cos theta. Dan kita sudah tahu 1 per cos theta di sini sama dengan sekan theta. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Jadi posisi ketiga menjadi seperti ini. Maka kalau kita lanjutkan untuk sekan theta di sini adalah 1 per cos theta kan. Ini 1 per cos theta. Kalau kita lanjutkan ini menjadi 1 per x per r atau sama dengan r per x. Nah, r per x. Jadi, tadi sudah kita tahu nilai r-nya adalah 17 ya. Dan x-nya adalah minus 15. Jadi kita tulis minus 17 per, ini angka 17, sama dengan minus 17 per 15.